Ini penampakan daging yang kita diamkan bersama nanas. Pertama-tama daging kita campur dengan remasan daging nanas, perasan daging nanas, kita campur rata daging dan tulangnya ya guys. Nah seperti ini. Nanasnya saya gunakan sebanyak 4 buah nanas. Nah, nanas dikupas, tidak dicuci ya, daging tidak dicuci. Lalu kita diamkan seperti ini selama 2 jam. Setelah itu kita cuci bersih. Nah, oke guys, sekarang kita akan menumis. Ini dia bumbu yang sudah di blender atau dihaluskan. Saya menggunakan 2 bagian. Nah, pertama-tama kita lakukan menggoreng atau menumis bawang supaya harum. Nah, kita aduk sampai bawang gorengnya saya gunakan hanya 1 ons bawang merah bercampur bawang putih. Nah, setelah aroma bawangnya keluar, kita masukkan bumbu yang pertama. Sama saja ya, yang kedua dengan yang pertama ini sama saja bagiannya. Yang nampak hijau muda ini adalah cabai rawit karena saya ingin terasa sedikit pedas. Nah, kita masukkan minyak untuk menggorengnya. Saya gunakan sebanyak 1 liter untuk menumisnya karena ini kan untuk 2 kambing. Kita aduk rata, lalu masukkan dedaunan. Daunnya adalah daun kare, daun kunyit, daun jeruk, dan daun salam. Selain daun salam, daunnya kita cuci bersih lalu diiris. Daun salamnya dicuci juga ya guys, maksudnya untuk diiris. Diiris-iris lalu kita masukkan supaya aromanya lebih harum. Nah, ini daun kare. Daun kare tidak diiris ya karena dia udah kecil-kecil. Nah, tuh kita masukkan sampai harum, tentunya sampai merata. Kita aduk. Nah, kemudian kita masukkan bagian yang kedua. Yang hitam ini adalah kelapa osengnya. Jadi saya juga menggunakan kelapa oseng. Oke. Kelapa oseng dan rempah India. Ya, semuanya kita masukkan lalu kita aduk rata. Setelah rata, aromanya keluar, harum, semerbak, udah terasa bahwa kita akan masak bumbu gitu, udah terasa aroma bumbu masakan ini, baru kita masukkan daging. Nah, ini kan udah teraduk, udah berubah warna, tidak dikasih air ya, sudah berubah warnanya, udah kental, baru kita masukkan daging. Daging yang sudah dibaluri atau dicampur dengan daging buah nanas tadi itu kita diamkan selama 2 jam. Setelah 2 jam kita cuci bersih, baru si daging kambing ketemu air, dicuci bersih sehingga bulu-bulunya hilang. Setelah dicuci bersih, baru kita masukkan ke dalam bumbu. Jadi saya tidak pakai cara teman-teman mungkin ada yang menggunakan cara daging kambingnya itu nih kepala daging kambing yang direbus. Saya tidak direbus tapi dicampur dengan nanas untuk menghilangkan perengus. Selain itu khasiat nanasnya juga untuk melunakkan daging kambing yang identik dengan alot. Nah, ini kepala yang kedua. Jadi ada 2 kepala. Nah, kepalanya dikuliti habis. Nah, baru kita aduk. Nah, mengaduk ini butuh tenaga ekstra ya, harus berdiri. Iya. Nah, setelah rata baru kita masukkan irisan daun kunyit dan daun jeruk serta daun salam dan daun kare yang kedua, tahap 2. Jadi 2 kali cara masukkannya. Yang pertama di bumbu, yang kedua yang setelah bumbunya bercampur dengan daging nih, daun karenya. Lebih banyak daun kare ini lebih enak nanti. Nah, banyak boleh, daun salamnya juga boleh banyak ya, nanti bisa menurunkan koles yang terkandung di daging, insya Allah ya. Nah, jadi nah setelah diaduk begini penampakannya. Minum dulu minum madu dingin. Alhamdulillah. Nah, ini salah satu tips Ipe bisa mengerjakannya sendirian, dibantu suami, adik dan anak-anak. Nah, selanjutnya air asam jawa, kita kasih air asam jawa lalu kita aduk rata.
Asam jawa ini akan menambah cita rasa, tapi sebagian teman-teman mungkin ada yang menggunakan asam sunti atau asam lainnya. Saya lebih memilih asam jawa. Aduk. Selanjutnya kita akan kasih, nah ini salah satu rahasia, air kelapa tua. Nah, kita parut 1 buah kelapa, ambil santan cairnya, lalu airnya kita ambil dan kita saring di bekas saringan asam jawa. Air kelapa ini punya 2 fungsi. Yang pertama menghilangkan bau amis. Ini kepalanya ya guys, ada 2, 1 kepalanya udah dipotong, sedangkan yang satu lagi masih utuh berbentuk kepala kambing. Jadi air kelapa tadi 2 fungsinya. Nah ini kelapa cairnya diambil, kemudian airnya untuk menghilangkan amis dan melunakkan daging kambingnya guys. Kita aduk sampai benar-benar rata agar nanti dia akan mengeluarkan minyak. Nah teman-teman, udah pada keluar minyak nih. Nah kalau udah keluar minyak memenuhi seluruh permukaan wajan, itu artinya sudah mau matang. Tinggal kita kasih bumbu, garam. Nah dan teman-teman nih penampakan dagingnya tuna. Sekarang kita kasih kita icip dulu lah ya, kita icip dulu. Dagingnya udah empuk banget. Tadi kita cincangnya memang kecil-kecil ya guys. Enak. Kita icip tambah lagi. Alhamdulillah rasanya udah oke. Kita aduk lagi. Nah ini penampakan daging, ini penampakan kepalanya. Kepalanya ada 2 ya, ini yang satunya lagi agak kecil nih karena dipotong sama si babah moncongnya biar enak makannya katanya. Nah itu agak kecil tuh, otaknya kelihatan. Wih, masya Allah, tabarakallah. Nah, ini sudah siap kita sajikan. Terima kasih sudah menonton. Nah ini resepnya ya teman-teman.